Publikers, kenalin nama aku Noni. Aku Devina. Welcome to Publikers, bisik asik bareng publik. Heading 4 on 07 left before takeoff. Hai. Oke, ini tadi kan udah ada Mas Mbak yang cantik-cantik nih dari Mas Mbak Publik 2023. Lihat-lihat udah pada on point banget nih. Benar nih, kayaknya mereka udah prepare banget ya buat Betul datang ke banget. podcast ini. Oh iya, berhubung aku kepo nih siapa namanya Mas Mbak Publik. Aku mau nanya nih, kan ada pepatah juga ya, tak kenal maka tak sayang. Boleh nih buat mas-mas yang ganteng sama mbak-mbak cantik, boleh perkenalkan diri. Halo, kenalkan nama aku Dev Ariansyah sebagai Mas Publik 2023. Halo everyone, aku Ramadhani Maharani, biasa dipanggil Ara. Aku salah satu perwakilan Mas Mbak Publik 2023 dan alhamdulillah dilanjutkan untuk mengemban amanah untuk menjadi Mbak Persahabatan 2023. Halo semuanya, perkenalkan aku Amelia Rizky Alfianita, biasa dipanggil Mbak Amel. Aku merupakan salah satu dari Mbak Publik 2023. Halo semua, nama aku Tirafi Atala, biasa dipanggil Tirafi dan menjabat sebagai Mas Publik 2023. Oke, keren-keren banget ya, Wah, Dev. parah. Kita kasih applause dulu kali ya, tepuk tangan dulu. Nah, ini kan Mas Mbak Publik itu kan udah dari tahun lalu ya. Gimana sih kabar kalian sekarang? Kalau boleh tahu, kabarnya gimana? Mbak Ara? Alhamdulillah aku baik banget dan menurut aku dengan adanya Mas Mbak Publik ini atau Mas Mbak Fisik ini sendiri memang sangat berimpact ya di kehidupan aku sendiri. Aku bisa mengembangkan life skill aku gitu dan juga untuk sekarang sih kesibukan aku masih sama yaitu di kuliah sendiri dan juga extern ke organisasi-organisasi di luar kampus juga. Keren Wih, banget. keren banget. Tuh kan bener kan, Mas Mbak Publik tuh pasti punya banyak multi talent. Betul banget, apalagi juga mereka kan gabung organisasi ya, Iya, jadi betul. menambah skill lebih banyak Bener, lagi. Bener banget. Tapi aku kepo nih, aku mau nanya nih ke salah satu Mas atau Mbak Publik, kenapa sih kalian bisa jadi delegasi Mas Mbak Publik? Mungkin buat Mbak Amel boleh nih. Oke, mungkin kenapa bisa jadi delegasi Mas Mbak Publik, karena sebelumnya juga memang dari HMPS Administrasi Publik juga membuka open recruitment juga kan untuk Mas Mbak di 2023 kemarin. Kemudian mungkin juga karena beberapa kemampuan aku yang aku expose di sosial media, banyak teman-teman sekitar yang mengusungkan gitu, Mil coba aja kayak gitu. Jadinya kan ada kesempatan ya, jadi kalau nggak dicoba kan sayang. Jadi kayak ya nyoba aja, apalagi ini pertama kalinya aku terjun di dunia pageant sih sebenarnya kayak gitu. Wih, keren banget ya. Gacor banget nih. Berarti karena ada dukungan dari teman-teman juga Iya, ya. betul. Terus gimana nih kalau Mas Tirafi sendiri, gimana nih perasaannya jadi delegasi Mas Mbak Publik gitu? Kalau aku ya, pas pertama kali dipilih, dinyatakan sebagai delegasi dari Mas Publik sendiri itu, aku tuh pertama sedikit agak takut karena ekspektasinya pasti tinggi membawa nama jurusan. Betul. Tapi di sisi lain aku juga harus belajar beradaptasi ke dunia baru yang aku harus cobain biar bisa berkembang sebagai personal yang lebih baik. Keren, jawabannya keren banget ya. Udah jadi pengen gak sih? Jadi Jadi FOMO, pengen, jadi pengen iya. ikutan. Kayaknya nyesel kita tahun kemarin gak ikut Makanya. ya. Tapi Parah. ngobrolin tentang Mas Mbak Publik, emang kamu tau gak sih rangkaiannya apa aja? Aku gak tahu. Coba tanyain dulu. Oke, boleh. Mungkin siapa nih? Kita mau nanya siapa? Mas Dava Dava? deh. Boleh nih. Gimana nih Mas Oke, Dava untuk rangkaiannya? Rangkaian ya yang selama aku ikuti di tahun sebelumnya itu sangat berbagai Banyak, macam ya? sekali alurnya. Mulai dari pertama kita menyetorkan berkas pertama, lalu yang kedua kita ada sesi wawancara, lalu yang ketiga tentunya ada pemilihan dari Mas Mbak Publik itu sendiri. Nah, terus juga untuk dari Mas Mbak Publik akan berjenjang juga teman-teman, akan berjenjang untuk ke Mas Mbak Fisik 2023. Makanya jangan sampai kesempatan tersebut dilewatkan. Betul. Wah. Tapi aku kepo nih, pas kalian udah terpilih jadi delegasi Mas Mbak Publik, itu tuh perasaan kalian gimana nih? Mungkin boleh Mbak Ara?
Oke, sebenarnya aku happy banget ya karena dimana aku terpilih menjadi perwakilan aku ini berarti aku ini mewakili nama publik dan publik itu mempercayakan kepercayaan itu ke aku gitu. But in other side itu aku juga merasa terchallenge gitu teman-teman karena aku sendiri sebenarnya this is my second event dari kegiatan perdutaan gitu. Cuma sebelumnya itu memang dalam pariwisata dan ekonomi, tapi sekarang ini lebih ke dalam lingkungan kampus yang dimana hal itu tuh hal baru buat aku, yang dimana memang aku harus belajar lebih dalam untuk mengekspos seperti apa sih kampus FISIP itu sendiri dan bagaimana kita menanamkan nilai-nilai Orange Diponegoro di masyarakat FISIP kayak gitu. Oke. Oh, kita santai aja kali ya pertanyaannya. Aku mau nanya deh, kan ini kan tadi banyak ya yang tadi diomongin seru dan lain-lain. Tapi rangkaiannya sendiri tuh gimana sih kalau boleh tahu? Oke, kalau tadi kan rangkaiannya dari publik sendiri ya. Kalau dari Mas Mbak FISIP sendiri itu tentunya yang pertama nanti bakal ada link form juga yang akan dikasih oleh FISIP Mas buat teman-teman nih yang mau mantengin jadwal opennya itu bisa bisa follow aja di Instagram Mas Mbak Publik FISIP ataupun FISIP Mars yang dimana nanti kita akan mengisi beberapa berkas pendaftaran gitu ya. Iya, Dan betul. berkas-berkas yang diperlukan dan juga nanti kita bikin essay juga ya waktu itu ya. Iya. Essay ketika kita mau apa sih di Mas Mbak FISIP nanti kayak gitu. Terus abis itu baru kita first gathering dari beberapa jurusan yang dimana di situ kita personal branding juga. Terus baru itu kita wawancara. Yang which is dimana itu aku pikir itu adalah salah satu step yang sangat-sangat penting karena di wawancara itu kita seperti apa ya menunjukkan ke juri siapa sih kita gitu, apa sih kelemahan kelebihan kita gitu. Terus juga tentang apa ya, tentang apa lagi ya? Tentang Ada kelas-kelasnya betul juga. sekali, ada Betul kelas-kelas, banget. ada culture class Iya. teman-teman. Di sana bisa ada pengenalan budaya. Jadi teman-teman bisa belajar budaya Semarang gitu. Jadi bisa mendalami. Jadi teman-teman ada di Semarang bukan hanya sebagai apa ya, sebagai mahasiswa biasa, tapi mahasiswa yang berbudaya di Semarang. Seperti Iya, itu. betul. Keren banget. Karena walaupun teman-teman semua yang bukan asli Semarang dari Jabodetabek ataupun dari luar Jawa, ketika sudah berada di Undip, pastinya kita harus belajar gitu ya apa budaya-budaya di Semarang. Terus kita juga diajarin budaya kampus, Orange Diponegoro ya Iya, kan, iya kayak gitu. Cuma mungkin aku sedikit kasih tahu kalau misalkan sebelum dimulainya FISIP Mars itu pastinya nanti kami dari pihak administrasi publik, HMPS maupun Mas Mbak Publik akan mengadakan pembekalan kepada Betul. adik-adik semua gitu. Jadi nggak usah takut nanti kalau misalnya udah jadi delegasi kayak nggak ada pembekalannya atau gimana nanti kita kayak gimana, pasti nanti ada pembekalan, ada materi-materi khusus gimana kalian bisa merepresentasikan administrasi publik di jenjang FISIP Mars nanti kayak gitu. Gitu. Dan pastinya pembekalan materi ini bakal berguna banget bagi teman-teman nanti untuk malam puncak nanti ya. Iya, Mel. betul. Gitu. Keren banget ya. Banyak banget ya rangkaiannya. Aduh, iya banyak banget sih. Iya. Tapi Kan kita ada ada benefitnya beauty class juga banyak loh. banget. Ada beauty class Wow. juga, Iya. ada bahkan social project juga di Iya, mana betul sekali. memang seperti yang sudah disebutkan Dava tadi ya, kita tuh sebagai mahasiswa kampus tuh nggak cuma serve ke fakultas aja, tapi kita juga mampu memberikan impact positif kepada masyarakat yang ada di sekitar kita. Mungkin Mas Tirafi bisa jelasin nih sosial project kita kemarin gimana nih? Kalau social project itu kita datang ke suatu instansi, mau itu di dalam kampus ataupun di luar. Kalau kemarin pas di tahun kita milih untuk di luar, kita kedatang ke suatu dibilang panti. Itu kita melakukan sosialisasi bersama warga-warga di situ, kita kasih games dan juga nanti ada hadiah-hadiah serta kita juga bekali materi kepada warga-warga situ, anak-anak ke situ lah, kayak Iya, gitu. betul. Wah, seru banget ya. Iya, seru banget. Apalagi kalau kita gabung tuh bukan nambahin skill doang, pasti ada benefit ilmu-ilmu yang kita Iya, dapat betul, gitu benar ya. sekali. betul banget. Dan satu lagi yang penting, adanya relasi yang berguna. Wah, Nah, benar benar. itu benar sih. Karena kalau ketemu sekarang kan kalau nggak ada orang dalam nggak bisa gitu ya. Kan harus memperluas relasi gitu. Benar-benar, Iya, benar-benar. Jadi kenalannya bukan sesama administrasi publik aja Betul, gitu, iya. dari HI, Ilkom, Adbis, Ilpem. Jadi kita punya relasi tambahan gitu. Soalnya kan yang namanya Mas Fisip nggak ngewakilin jurusan doang, tapi ngewakilin satu fakultas, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya. Betul. Gila, Ilmu keren sosial. banget jawabannya. Diplomatis banget. Tapi aku ada kepo nih. Pasti kan di rangkaian acara menuju Mas Mbak Fis itu banyak banget ya.
Tapi di salah satu rangkaian acara itu ada nggak sih dari teman-teman Mas Mbak Publik ini yang benar-benar nyiapin banyak persiapan gitu. Nah, salah satu rangkaian itu apa ya kira-kira? Boleh mungkin dari Mbak Ara sama Mas Dava. Mungkin yang paling banyak menguras energi ya, karena di mana kita Mas Mbak Visip orientasinya adalah mahasiswa Visip yang bisa berbudaya juga bisa beretika. Jadi orientasinya kita tadi social project tadi itu yang paling kita desain sedemikian rupa agar social project ini bisa berdampak ke masyarakat luas, bukan hanya masyarakat Visip itu sendiri. Kalau dari aku sendiri, jujur segala rangkaian dari Mas Mbak Fisik itu sangat-sangat berkesan karena aku juga banyak sekali belajar pembelajaran di situ, ketemu orang-orang yang hebat dan juga inspiratif juga di situ. Dan menurut aku, tapi yang paling berkesan sama sih seperti Dava, yaitu kita social project ke panti sosial. Karena kebetulan aku nih suka banget sama anak-anak. Nah, di situ kita tuh kayak kelas kreatif kan, kita dampingin anak-anak buat belajar bareng. Jadi di situ tuh benar-benar one of memorable moment in my life. Mungkin Interaksi. Oke. Mungkin kalau dari Mas Tirafi sama Mbak Amel gimana nih? Oke, mungkin kalau misalkan yang paling memorable, bener banget bisa ketemu sama anak-anak di panti sosial, kemudian juga bisa tahu ternyata hidup menjadi anak-anak yang istilahnya tanpa orang tua itu kayak gimana gitu. Mereka di sana hidup masih kecil dan tapi udah bisa survive lah kayak gitu. Jadi kita juga ngebantu untuk mengenalkan budaya-budaya, kemudian kita ngebantuin mereka untuk tahu berbagai hal tentang Semarang. Terus sebenarnya yang kalau misalkan paling banyak persiapan ya, menurut aku sih selain social project itu ada malam puncak teman-teman semua, ya kan? Karena bukan hanya mempersiapkan Mental dan fisik. iya mental dan fisik, tapi ternyata kita harus mempersiapkan juga dress code-nya kayak gitu-gitu ya. Betul sekali. Dan juga teman-teman nanti ada malam minat bakat gitu ya, Iya, yang betul. dimana itu kita juga harus siap-siap, kita akan menampilkan bakat apa sih nanti di malam puncak nantinya. Betul, karena bukan hanya masyarakat Visip aja yang datang di malam puncak, teman-teman semua, karena dari fakultas lain juga diundang. Open for public. Iya, open for public kayak gitu. Jadinya dari organisasi-organisasi luar Visip juga diundang untuk hadir dalam malam puncak itu. Kalau dari aku sendiri yang paling memorable emang social project, tapi yang benar kata Mbak Amel, yang paling butuh persiapan itu namanya malam puncak ya, itu puncak dari segala malam. Satu rangkaian itu dari awal sampai akhir itu kita dipersiapkan untuk ajang malam puncak itu sendiri. Dari setiap culture class, beauty class itu semua persiapan untuk malam puncak itu sendiri. Jadi kalau menurut aku yang paling menguras tenaga itu pastinya di malam puncak. Iya, betul. Apalagi jurinya itu bukan yang main-main nih, karena ada dari Abang None, kemudian ada dari, kalau di Semarang namanya Deno Kenang, ya kayak gitu. Jadi juri-jurinya juga memang Profesional berkompeten gitu ya. di bidang pageant dan seperti Mas Bayu. Oke. Berarti persiapannya nih kalau dilihat-lihat emang banyak, terus rangkaiannya juga ternyata seru-seru banget ya. Betul. Aku lihat ya. Terus aku tadi sempat mention yang malam puncak ya. Malam puncak tuh aku lihat yang tahun lalu itu ada di gedung Prof Sudarto, benar? Iya, Betul. betul. Banget. Nah, aku tuh mau tanya deh, itu tuh kan rangkaian terakhir ya, namanya juga malam puncak. Itu rangkaiannya di malam puncak itu tuh ada apa aja sih kalau boleh tahu? Kalau dari Mas Irafi? Kalau dari rangkaian malam puncak sendiri itu pertama kita yang tadinya dibekali materi pas culture class itu fungsinya untuk malam puncak, karena dari malam puncak sendiri itu kita dites apakah knowledge kita dan juga serap daya kita tentang budaya di Visip, nggak hanya di Visip tapi juga di Undip itu dapat tidak pas saat menjalani culture class dan juga rangkaian-rangkaian Masba. Ada juga itu yang tadi Mbak Ara sebut itu penampilan dari minat dan bakat. Jadi kita juga harus mempersiapkan minat dan bakat yang ingin ditampilkan pas lagi malam puncak. Dan satu lagi Kak, ada namanya persembahan. Jadi Apa tuh? Jadi Iya, betul. kita sebagai Pak Duta dari Mas Mbak Fakultas dari Visip tadi, itu juga mempersiapkan yang namanya persembahan. Kita pada saat itu mempersembahkan pada saat itu tarian ya. Iya, betul. Tarian dengan berbagai musik yang ada di daerah. Keren banget ya. Berarti aku kaget sih, aku karena baru tahu sih malam puncak itu ternyata
step by stepnya banyak, Banyak rangkaiannya banget, juga banyak banyak, aku betul tahu. Dan ternyata seseru itu ya. Ya nggak sih, Dep? Aku kayaknya nyesel gak nonton pas itu. Aku malah nyesel besok ada nonton ya. Tahun ini nonton. Iya, Karena open for public, jadi teman-teman semua, apalagi warga administrasi publik, datang nanti pas malam puncak. Wajib banget Yang penasaran untuk boleh dukung banget. perwakilan Hadir. publik Iya. nantinya. Dukung juga kita jurusan kita dong. Betul banget. Oh iya, berhubung tahun ini kan ada Mas Mbak Publik dan menuju ke Mas Mbak Visip baru lagi ya, yang tahun sekarang. Mungkin dari harapan teman-teman gimana nih buat Mas Mbak Publik ke Mas Mbak Visip tahun ini? Boleh nih, mungkin dari Mas Tirafi? Boleh banget. Kalau untuk harapan aku sendiri, ya pastinya lebih baik daripada tahun sebelumnya. Bisa memenuhi ekspektasi nggak cuma warga administrasi publik, tapi juga memenuhi ekspektasi warga dari satu Visip. Kalau aku sih itu. Kalau dari Mbak Amel gimana? Oke, pastinya bener banget, harus lebih improve ya. Kemudian lebih banyak persiapannya lagi, karena kurang lebih itu masa-masa Mas Mbak Publik dan Mas Mbak Visip ini sekitar 1 bulan ya. Betul. 1 bulan, jadi benar-benar persiapannya dimatangin lagi, bagaimana kita mewajahi Departemen Administrasi Publik di kancah Visip, kemudian juga lebih melek lagi terhadap budaya dan ilmu politik kayaknya ya, untuk di dalam Visip Mars ini, kayak gitu. Oke, ini mungkin ini last question ya teman-teman. Aku mau tanya deh, ini kan bentar lagi udah mau ada Mas Mbak Visip tahun 2024. Aku pengen nanya dong tips and trick dari teman-teman, apalagi dari Mbak Ara kan udah jadi Mbak persahabatan ya. Nah, aku pengen tahu sih tips and tricknya tuh gimana sih untuk mengikuti Mas Mbak Visip tahun ini. Sebenarnya kalau ditanya tips and trick itu simple aja teman-teman. Just be yourself gitu. Ketika kamu menjalani sesuatu dan kamu tuh pede sama diri kamu sendiri, insya Allah nanti hasilnya pun bakal maksimal. Dan menurut aku tuh ketika kamu menjalani sesuatu tuh do anything with love gitu loh teman-teman. Jadi ketika kamu udah maksimal, kamu udah enjoy ketika kamu menjalani prosesnya, pasti kamu tuh nggak akan berpikir apapun hasilnya nanti gitu loh. Menang alhamdulillah, kalaupun misalnya nggak menang itu kita bisa jadikan itu sebagai pembelajaran untuk lebih baik nantinya, kayak gitu teman-teman. Jadi just be yourself and do everything with love, kayak gitu. Oke. Wow. Keren banget ya. Nah, itu tadi dia rangkaian. Aku sih ngerangkumnya sih, aku ngelihat dari rangkaiannya yang banyak tapi seru ya. Terus ternyata aku ngeliat juga mereka bonding banget nih selama setahun ini. Terus kayaknya banyak job gitu ya, sering masuk ke video-video fakultas ya kan, bener kan? Nah, aku ngelihatnya emang Mas Mbak ini tuh jadi benar-benar jadi perwajahan buat administrasi publik, apalagi untuk Visip gitu ya. Ya, betul banget. Nah, terus juga yang aku lihat juga Mas Mbak Publik ini delegasinya juga tadi kita dapat ilmu juga pastinya kan, terus skill kita pasti bakal nambah, terus juga apalagi relasi itu. Iya, benar-benar. Terus juga mungkin kita juga dapat pengalaman, apalagi kita bisa nampilin diri kita ke publik gitu, karena yang nonton kan tadi katanya nggak cuman warga Visip Iya, gitu, betul. semuanya bisa lihat. Ya, mungkin itu aja banyak insight ya Dep dari Betul. teman-teman Mas Mbak Publik ini. Kita harap juga untuk angkatan yang ini yang daftar banyak, terus insya Allah doain aja moga-moga administrasi publik bisa menang jadi amin. Mas Mbak Amin. Visip tahun ini. Harus menang ya, harus menang. ya. Harus ada yang maju. Oke, itu aja. Nggak kerasa ya. Iya, nggak kerasa ya. Mungkin kita mau tutup? Boleh, mau tutup. Oke, jangan lupa teman-teman untuk daftar Mas Mbak Publik tahun ini, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you. Jangan lupa Daftar Mas Mbak Publik, 2024. See you di Publikes episode selanjutnya. Bisik Asik bareng Publik.